Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari di mana tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Tiap-tiap yang sehat pasti akan merasakan waktu sakit. Tiap-tiap masa muda pasti akan berlalu hingga masa tuanya. Dan tiap-tiap perbuatan kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sebabnya mumpung kita masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ruh di kandung badan, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukurnya kita, terima kasihnya kita kepada Allah senantiasa mendekatkan jiwa kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertaikkan salam selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap hela nafas kita, setiap jejak langkah kita, setiap perilaku kita senantiasa kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada hadirin, marilah kita mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan mengingat tersebut kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan di dunia ini kalau kita mau selamat di dunia hingga akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema, yaitu tanda-tanda matinya hati seseorang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka, telah menutup pula pendengaran mereka, telah menutup pula pandangan mereka, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih dan sangat besar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hati itu terbagi dua, ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Hati yang hidup ini senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati yang mati disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tadi di ayat Al-Baqarah ke-7 di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim, yang hatinya telah terkunci. Al-Imam As-Suddi atau As-Saddi menurut dari salah satu perkataan tabi'in yang beliau kutip, Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa orang-orang yang hatinya mati tersebut adalah orang-orang yang dikuasai jiwanya oleh syaitan, menyembah syaitan, tunduk patuh kepada syaitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hatinya sehingga tidak dapat berbekas kepada kebaikan sedikit pun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin ada orang jiwanya, badannya hidup tapi hatinya sudah mati? Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi padahal hati adalah suatu benda, suatu hal atau bagian dari jiwa manusia, badan manusia yang bisa berpengaruh terhadap perilaku dan tidak tanduknya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu
wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Bahwa di dalam hati seseorang ada yang berupa bentuk daging, yang mana bila mana daging ini baik, maka baik pula seluruh perbuatannya atau seluruh jasadnya. Tapi bila mana dia juga sakit ataupun rusak, maka rusak pula semua dari perbuatannya maupun badannya. Tiada lain dialah adalah hati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sebabnya kita menginginkan agar hati kita senantiasa hidup. Tentu hidupnya bersama Islam, hidupnya bersama Al-Quran dan Sunnah, hidupnya bersama kebahagiaan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita bila mana terjadi dan na'udzubillah menjadi mati, menjadi tiada berdaya dan tidak dapat bergerak lagi? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah tanda yang pertama? Tanda yang pertama adalah lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, hanyalah orang-orang yang beriman jikalau disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan jikalau dia dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambahlah keimanannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, masalul ladzi yadhkuru wal ladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Wa fi haditsin akhar, mathalul baitil ladzi la yuzkaru fihi Allah wal mathalul baitil ladzi la yuzkar mathalul al-hayy wal mayyit. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, perumpamaan bagi orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan satu lagi yang mati. Adapun rumah yang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan perbandingan rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaikan rumah-rumah yang mati dan rumah-rumah yang hidup dan rumah-rumah yang mati. Apa maknanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bila mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, maka ada cahaya-cahaya dalam hati kita. Masih ada harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kehidupan-kehidupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan kita dari rahmatnya, Allah jauhkan kita dari kasih sayangnya dan berkahnya dalam kehidupan ini. Maka kalau itu sebabnya kuncinya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang tidak dapat merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Lihatlah hatimu pada 3 waktu, fi sima'il Qur'an wa fi majalisil ulama atau majalisil zikr wa fi awqatil khulwah atau khalwah. Yang artinya, dapatkanlah hatimu pada 3 hal. Pertama, ketika mendengarkan Al-Quran, apakah hatimu masih hidup ataukah sudah mati? Ketika engkau juga bermujalah satu zikir bersama-sama orang soleh di majlis-majlis zikir, apakah hatimu masih hidup ataukah sudah mati? Dan juga ketika kamu dalam keadaan sendirian, bila mana dalam waktu-waktu tersebut kita tidak sama sekali merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, merasakan betapa
bahagianya kita bisa bersama-sama mendengarkan Al-Quranul Karim, bersama-sama mendengarkan majlis-majlis zikir, bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati-hatilah bila mana kita terjauh daripada ketiga hal tersebut. Adapun hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah tidak menyesali terhadap dosa dan kesalahan dan cinta terhadap syahwat dan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan bahwa tanda bahwa hati seseorang itu mati apabila dia tidak merasa sedih ketinggalan sesuatu hal yang wajib, maupun juga tidak menyesal telah melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa maupun kesalahan. Beliau mengatakan min alamat mautul qalbi adamul huzn ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'alahu min wujudiz zula. Yang artinya di antara tanda-tanda matinya hati tidak bersedih terhadap apa yang telah dia tinggalkan dari yang wajib, dan tidak juga menyesal terhadap perbuatan dosa dan kesalahannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak lihat di zaman kita sekarang ini, begitu banyak orang melakukan kejahatan dengan kejamnya, dengan luar biasanya, tanpa mengindahkan hati kemanusiaan dan juga rasa kasih sayang terhadap manusia. Bagaimana mungkin seseorang yang jabatannya lebih tinggi bisa menzolimi jabatan yang lebih rendahnya? Bagaimana mungkin pemimpin yang harusnya mengayomi malah sebaliknya bila mana dia menzolimi orang-orang yang di bawahnya? Sungguh banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita. Maka salah satu jawaban dari pertanyaan kita tersebut, bagaimana bisa terjadi ada orang yang harusnya mengayomi masyarakat bisa berlaku sebaliknya? Ada saja yang kemudian dia harus menjaga hukum, tetapi dialah yang melanggar hukum tersebut. Rupanya salah satu jawabannya adalah karena matinya hati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan hati kita apabila mati. Hati-hati pula bila mana dosa kita sudah memancai atau mencapai daripada puncaknya. Oleh itu sebabnya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan baik terang-terangan maupun tersembunyi. Dosa yang kami perbuat baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Dosa yang kami perbuat baik kepada diri kami sendiri maupun kepada orang lain. Karena kelak di yaumul qiyamah, apa yang kita lakukan tersebut akan disaksikan, akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan bin fulan, engkau telah melakukan dosa pada saat ini, pada waktu ini, pada hari ini. Alat buktinya ini, saksinya ini. Alat buktinya adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dua malaikat yang mencatat kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian saksinya adalah anggota-anggota badan kita. Hadirin jamaah Jumat, anggota badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan telah melakukan dosa ya Allah pada hari ini, pada waktu ini ya Allah, aku saksinya. Sementara mulut kita terkunci. Wa khatamallahu ala, yang mana mulut terkunci tetapi tangan dan kakinya berbicara, badannya berbicara, menyampaikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Dan terakhir adalah di antaranya yang bisa tanda-tanda hati yang mati adalah hati yang senang berbuat zalim dan tidak jujur serta berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di minggu-minggu ini, di pekan-pekan ini, di waktu akhir-akhir ini, kita melihat begitu banyak
kejadian-kejadian yang kita bisa ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya. Ada sekelumpulan orang menutupi kebenaran-kebenaran, tetapi Allah bukakan kebenaran itu. Begitu banyak orang berusaha membohongi, bukan hanya membohongi 1-2 orang, membohongi 270 juta orang manusia bisa dengan apa yang dia miliki. Tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, menyingkap daripada kebohongan demi kebohongan, dan menunjukkan demi kebenaran dan kebenaran. Oleh itu sebabnya kita harus senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkan kami ya Allah bila mana itu benar, maka tunjukkan maka itu adalah benar, dan juga berikan kesempatan dan ketenangan dan ketetapan hati kami untuk mengikuti kebenaran itu. Kemudian tunjukkanlah yang mana itu batil dan mana itu bohong. Tunjukkanlah bahwa itu bohong, dan berikanlah ketetapan kepada hati kami untuk menghindari daripada kebohongan. Begitu mahalnya, begitu indahnya kejujuran dan kebenaran, dan begitu hinanya kebohongan dan kedustaan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan betapapun yang kita usahakan dari kejujuran yang kita lakukan dalam kehidupan ini senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran demi kejujuran akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan demi kebaikan akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal aidi wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma